Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi di tempat yang baru, di kompleks pemakaman yang dalam yayasannya disebut sebagai Huma Sinta Lestari. Di Huma Sinta Lestari inilah kita diingatkan akan nasib semua orang pada akhirnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan perayaan Ekaristi yang oleh seluruh gereja diadakan untuk arwah semua orang beriman ini, marilah kita hening sejenak, merenungkan kehidupan kita dan seluruh perjuangan yang diarahkan pada kehidupan yang kekal. Ambil hikmah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita hening sejenak, melihat batin kita, mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada Ya Allah, kami mohon iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat.
karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma. Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan. Padamu Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Banyak kali mengadakan pembebasan, Dialah yang akan membebaskan Israel. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Suatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Mati, orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada siang hari ini menjelang sore ada hal yang istimewa di tempat ini, di Huma Betang Lestari ini. Pada kesempatan ini seluruh gereja merayakan atau mendoakan arwah semua orang beriman, dan kesempatan inilah yang kita pakai untuk boleh dikatakan membuka tanah yang baru. Huma biasanya diartikan adalah tanah yang baru ditebas, begitu kira-kira maksudnya. Dan pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang dalam arti tertentu tidak mudah dijawab, yaitu sesudah manusia hidup di dunia ini dan semua orang mengalami nasib yang sama, meninggal, lalu bagaimana nasib kehidupan orang meninggal itu? Banyak jawaban dilemparkan, diberikan oleh mereka-mereka yang suka merenung tentang kehidupan ini. Antara lain dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu menuju ke alam tertentu, biasanya disebut dengan alam baka. Tetapi ketika ditanya lebih jauh letaknya di mana alam baka itu dan keadaannya seperti apa, kalau orang hidup di alam baka itu apakah ada kemiripan dengan orang yang hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan persis. Apa alasannya? Ya, jelas karena belum pernah ada orang yang sudah meninggal kemudian kembali lagi ke dunia. Seandainya merasa pernah meninggal dan kembali ke dunia, itu berarti dia belum sampai alam abadi itu. Karena kalau sudah sampai alam abadi itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ada yang menggambarkan dengan inspirasi kitab suci bahwa ketika orang meninggal itu dia menuju ke suatu tempat dengan pintu gerbang yang sangat bagus, dengan segala hiasan yang belum pernah disaksikan di dunia, dan di dalam rumah itu juga semuanya serba mewah. Pandangan mata itu seperti melihat dinding-dinding dan atap itu seperti terbuat dari emas semua, dan segala macam hal yang bisa dikaitkan dengan fantasi, dengan latar belakang setiap orang. Yang pernah membaca kitab suci, kitab Wahyu juga membayangkan bagaimana hidup yang di rumah Bapa itu. Namun juga ada yang berdasar latar belakang yang lain, karena itu hidup yang dikatakan sebagai surga itu sesuatu semua menyenangkan, bayangannya malah berkaitan dengan kehidupan yang enak seperti di dunia ini. Dari dunia Arab, dari kitab suci tertentu itu juga mengatakan bahwa di alam baka itu ruangannya serba AC. Harus ditanya listriknya dari mana juga nggak tahu juga. Kemudian di sana tersedia buah-buahan
dari pisang sampai anggur sampai macam-macam. Mangga tidak disebut karena di Arab itu tidak ada mangga. Ya. Tapi yang bisa dibayangkan ya apa yang pernah ditemui di dunia. Benar atau tidak benar, tidak ada yang tahu. Maka dari itu tidak usah disangkal, tapi juga tidak usah disetujui. Jadi terserah gitu saja. Yang bisa kita renungkan adalah sabda Tuhan tentang kita sebagai orang beriman tadi. Dan inti yang mau disampaikan misalnya dalam bacaan yang pertama, itu menjadi jelas bahwa dalam kitab Makabe itu sangat terasa janggal bahwa dalam perang, situasi perang, ada serdadu yang mengumpulkan kolekte. Ini inspirasi baru menurut saya. Biasanya kolekte pada ibadat ya. Ini diadakan ketika orang berperang. Maka dari itu nanti kalau ada orang konflik sedang bertengkar, mintailah kolekte mereka. Siapa tahu berguna. Tetapi alasannya jelas. Kolekte malah dapat 2000 dinar tadi itu banyak sekali. Itu bisa dipakai untuk korban penghapusan dosa. Mengapa sampai ada korban penghapusan dosa? Disadari pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi di kitab Makabe itu bahwa memang orang itu berdosa dan tidak bisa menghapusnya sendiri, maka dipakailah persembahan untuk Tuhan supaya dosanya dihapus. Pertanyaan berikut, kenapa dosa harus dihapus? Juga diterangkan di sana. Bahkan dalam bentuk bukan seperti hanya pengajaran, tetapi seperti kutipan kata orang. Ya, dikatakan sungguh pikiran yang mursyid atau yang jujur atau yang murni dan saleh menaruh harapan bahwa orang yang gugur akan bangkit. Jadi dalam situasi perang itu yang dituju adalah kemenangan. Tetapi ketika ya namanya perang ada yang meninggal, maka bagi yang meninggal itulah yang mendapatkan anugerah kebangkitan itu. Dan dijelaskan juga kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah mendoakan orang yang sudah meninggal, terutama yang gugur, entah sebagai pahlawan dikenal atau tidak dikenal terserah saja. Dan dikatakan juga bahwa tersedia pahala yang indah bagi orang yang saleh, mengadakan kurban penebus agar orang yang sudah mati dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Dengan lain kata, untuk bisa masuk ke dalam rumah yang merupakan kedamaian abadi, orang perlu dihapus dosanya, dan kalau sudah dihapus dosanya, dia mendapatkan ganjaran hidup yang kekal, yang tentram, yang damai tadi. Itu latar belakang dari kitab Makabe, 2 Makabe. Nah, kemudian kalau pandangan perjanjian lama itu dibawa kepada pandangan perjanjian baru sesudah Kristus bangkit, ditegaskanlah oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Kristus sendiri yang menjadi yang pertama sebagai yang diutus oleh Bapa. Tugas utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang mau beriman pada Kristus. Kristus yang wafat, kemudian bangkit, itulah yang menjadi pedoman hidup umat beriman yang percaya pada Yesus Kristus. Dan sebagai utusan Bapa, Yesus itu memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yang dimaksud dengan musuh tidak lain adalah dosa dan kematian. Di hadapan Yesus yang bangkit itulah, di hadapan Yesus yang disalib itu, semua dosa dihapuskan. Sehingga kematian tidak diteruskan sebagai keadaan mati, tetapi diubah
menjadi kebangkitan. Itulah kemenangan Kristus. Itulah kemenangan kita yang beriman pada Kristus, sehingga bisa menikmati kebangkitan orang mati, hidup abadi dalam damai-Nya. Dan karena itulah di bawah Kristus, di dalam Dia itulah segala sesuatu telah ditaklukkan supaya Allah menjadi semua dalam semua. Itulah yang kita maksudkan Allah merasuki seluruh alam semesta, merasuki kita semua menjadi orang-orang yang ditebus melalui iman akan Yesus Kristus itu. Dan kemudian ditutup pada bagian Injil mengatakan bahwa inilah kehendak Allah yang telah mengutus Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, pada Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Rangkuman dari Injil Yohanes ini saya kira menjadi inti dan pokok utama, terutama bagi kita semua yang beriman akan Yesus, bahwa semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada Yesus dalam baptisan itu akan diselamatkan, tidak ada yang hilang dan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dengan inti iman itulah kita memasuki dunia yang terang benderang, bukan memasuki kegelapan orang mati. Kalau kita sekarang ini berada dalam lingkup Huma Betang Lestari ini, saya yakin kita bisa Huma Sinta Lestari itu, kita bisa menjadi lebih percaya bahwa memang penyertaan Allah sampai pada saat kematian, sampai pada saat penguburan, dan itulah akhir dari seluruh hidup manusia, bukan dalam kubur yang kemudian segala-galanya menjadi hancur dan menjadi punah, hilang sama sekali, tetapi dalam iman kita meyakini bahwa Allah membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di tanah yang baru kita buka ini, kedamaian abadi, kedamaian yang suci itu menjadi hal yang dituju oleh setiap orang. Oleh karena itu, seperti seorang beriman yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain meskipun sudah mati, dalam kaitan dengan 1 November untuk mendoakan semua orang beriman yang sudah meninggal, arwah orang beriman, itu kita mau menunjukkan, mau unjuk cinta kepada saudara-saudara kita dan semua saja yang sudah kita kenal, bahwa kita masih mendoakan mereka, bahwa penebusan terjadi karena penghapusan dosa melalui doa-doa kita masih kita lampungkan. Dan itulah pentingnya gereja merayakan setiap 2 November itu adalah untuk arwah orang yang beriman. Di dalam tradisi suku-suku mana saja itu sangat dihargai. Leluhur siapa saja yang sudah menjadi dalam tanda petik nenek moyang kita, entah beriman entah tidak beriman, tetapi dalam iman kita kebangkitan berlaku siapa saja yang mau percaya pada kebangkitan Kristus. Oleh karena itu pada kesempatan kita mencoba merenungkan di tempat yang akan menjadi tempat peristirahatan atau makam saudara-saudari kita orang beriman ini, kita diajak untuk ikut juga membangun rumah masa depan yang jauh, bukan rumah masa depan beberapa tahun lagi ya. Memang tergantung dari
contrengan Tuhan, siapa yang dicontreng tahun depan dan yang lain tahun berikutnya lagi dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang sudah merasa tua kok nggak dicontreng-contreng ya. Ya ada yang mengatakan oh Tuhan mungkin lupa, ya sudah itu urusan Tuhan bukan urusan kita ya. Yang paling pokok bagi kita orang beriman, kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu. Tuhan memberkati. Tuhan dan merenungkannya, marilah kita doakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang juga Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Tuhan yang kekal. Amin. Sekarang makam Katolik di sebelah kiri kami. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga seruan kami sampai kepadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sumber kehidupan kami manusia. Engkau yang menciptakan tubuh kami manusia dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tetapi oleh belas kasih-Mu, hukuman itu telah Kau ubah menjadi tanda cinta kasih dan kehidupan baru. Sebab Engkau menyediakan kubur bagi Abraham, bapa umat beriman di tanah terjanji. Engkau pun menjunjung tinggi kesalehan Tobit, yang dengan setia menguburkan jenazah para sesamanya. Engkau pun menghendaki bahwa tubuh putramu diistirahatkan dalam sebuah makam, dan bahwa ia dari situ bangkit sebagai pemenang atas maut dan kematian, serta menjadi jaminan kebangkitan kami semua kelak. Dari sebab itu, kami mohon, ya Allah, semoga bangunan pendopo kuburan ini yang akan dibangun oleh daya berkat-Mu menjadi tempat istirahat yang penuh harapan. Semoga jenazah mereka yang dimakamkan di tempat ini beristirahat dalam damai sampai bangkit dan hidup lestari berkat kedatangan mulia Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga di sini hati umat-Mu yang masih hidup dimantapkan untuk mengharapkan hidup abadi. Semoga doa-doa yang dipanjatkan di makam ini berkenan kepadamu dan membantu mereka yang telah berpulang dalam Kristus, sehingga mereka memuji kerahiman-Mu untuk selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali.
manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan hidup kekal dan tidak akan anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal. Bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan namanya masing-masing dan gabung. Bagi arwah yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal dalam kebahagiaan abadi bersamamu di dalam surga. Kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. ada di tanganmu, dan bahwa kami semua kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putramu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pesiaran kami menuju kepadamu. Berilah kami Putramu sebagai jalan kebenaran hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia berkenanlah menerima mereka ke dalam kemuliaan bersama Putramu yang kini mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini.
Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah atasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan tujuan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah kebangkitan Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita dan minum dari piala ini. Wapapun Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh.